Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cassandra. Di video kali ini saya berada di dalam kabin Toyota Kijang Innova G tahun 2009. Seperti ini ya teman-teman. Ini ada Mini Cooper yang mini banget ini. Nah, di video kali ini saya akan bertanya ke pemiliknya langsung tentang ability dari Toyota Kijang Innova gen awal-awal ini. Barangkali saja teman-teman YouTube mencari informasi tentang mobil ini, bagaimana kemampuan dari mobil ini yang bisa dibilang udah cukup tua ya. Kita akan tanya langsung. Oke Mas Andi ya. Iya. Halo. Halo Mas, mobil ini boros nggak menurut lo? Kalau selama kita pakai kurang lebih 4 tahun ini, Iya. ya kalau dikatakan boros sih tidak ya, tidak terlalu boros gitu. Karena Sesuai berarti ya Mas. sesuai lah untuk pemakaian harian gitu. Jadi setiap minggu lu ngisi berapa gitu? Kalau untuk konsumsi bahan bakarnya ya kurang lebih sekitar 300.000 lah dalam seminggu. Ini dipakai tiap hari ya? Mobil jalan setiap hari, itu rutenya dari rumah, kantor, terus ke tempat usaha. Ya Oh. kurang lebih sekitar 40 kiloan lah yang kita tempuh setiap harinya itu. 40 kilo bagi 300.000 30 liter. Iya. Terus 4 kali 7 berapa itu Mas? Kali 7 itu 280 280. Jadi Iya. 89 ya. Iya, 8 kurang lebih 8 sampai 9 kilometer. nggak terlalu boros sih. Dibilang iri juga enggak ya sih Mas ya? Ya standar lah, standar. Oke lah. Pas lah dengan mobilnya yang segede ini ya. Iya. Terus Mas, pajaknya gimana Mas ini Mas? Kalau untuk pajaknya masih cukup terjangkau ya. Pajaknya ini kurang lebih 2.600.000-an. Kalau pajaknya 2.600.000 per Pajaknya. tahunnya. Nah, ada hal yang paling ditakuti ya pengguna jika kita pakai mobil yang cukup tua ini, Mas. Apakah kendala dari mobil ini sangat merepotkan lu gitu? Coba ceritain. Kalau untuk kendala ya tergantung ini kita ya, tergantung pemeliharaan dari kita sendiri gitu. Selama ini sih kurang lebih yang kendaraannya udah kita pegang 4 tahun ini, Iya. kita belum menemukan kendala yang berarti ya. Berarti aman-aman aja gitu ya? Sejauh ini aman-aman aja. Terus ya karena kita juga rutin untuk ini ya, servis berkala. Oh, Untuk iya. Sekitar sekali 6 bulan kita servis berkala. Berarti di situ kuncinya, Mas. Iya, kuncinya Servis di situ. rutin Servis seperti rutin. ganti oli dan cek-cek yang lainnya ya. Iya. Ini mobil nyaman banget Mas. Kalau saya baru pertama kali nih naik mobil ini, memang terasa nyamannya. Apalagi bannya udah diganti ya, udah besar ya bannya Mas. Kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan ban yang ukurannya di upgrade itu ke tenaganya gitu Mas? Kalau dari sisi pemakaian pasti ada ini ya, ada pengaruhnya ya. Karena Iya. ban standar dengan ban yang tidak standar itu pasti beda ya. Beda ya? Kalau kita kan sekarang ini gunakan pelek standar sih ring 15, Iya. tapi bannya BS 235 per 60 kalau nggak salah. Oh, itu. Tapi nanti gede untuk itu ya? Gede, bannya Iya. gede. Jadi AT itu ya? Iya, AT. Jadi kalau ban besar ini ya ketika kita gunakan ya sangat nyaman. Cuman kendalanya ketika kita di ini ya untuk Akselerasi itu terasa berat pasti gitu ya? terasa berat. Terus kayak di tikungan itu pasti agak ini ya. Agak limbung dia, agak limbung, tinggi ya? karena kondisinya agak tinggi dari yang Iya. standar. Berarti secara keseluruhan dengan ban yang gede ini oke nggak menurut lo Mas? Secara keseluruhan sih masih oke ya, masih oke karena ban besarnya pun nggak melebihi dari ininya ya. Ya, masih dalam lingkar spakbornya itu ya. Spakbornya juga gitu. Jadi Nggak sampai lebay gitu, nggak sampai Enggak. gede keluar gitu ya. enggak, jadi masih inilah ya, masih recommended lah untuk dipakai ban standar, ban besar Jadi ini. kelihatannya mobil ini agak apa itu? Apa bahasa Indonesia itu Mas? agak Kekar gitu, mekar apa itu ya? agak kekar lah, tapi Iya. kalau dari sisi tampilan dia lebih Oke, oke, gagah gitu ya? Gagah dia tampilannya. Jadi mobil ini nggak standar teman-teman. Maksudnya nggak standar itu bannya diganti dengan ukuran yang lebih gede. Jadi kata Mas Andi itu memang ada pengaruhnya sedikit ke akselerasinya, agak sedikit lebih berat ya. Terus berarti intinya jadinya juga bensinnya juga agak nambah dikit berarti ya Mas. Benar. Mungkin kalau kondisi bannya standar itu bisa jadi
BBM-nya itu ketemunya di angka 10 mungkin ya. Bisa 11 ya. Iya, 11. Oke, terus di satu lagi nih, kalau di nikung itu agak terasa ngebanting dikit ya karena Iya. tinggi gitu ya. Tinggi. Tapi itu kan nggak terlalu membuat nyamannya berkurang ya berarti ya? Enggak ya? Tidak. Oke. Hah, mobilnya enak. Ya, kalau untuk yang gen awalnya ya teman-teman, harganya udah jatuh banget sekarang. Harganya udah 70 bahkan di bawah itu ya. Tapi untuk yang 2007 ke atas, termasuk yang 2009 ini harganya masih berkisar di daerah kita ini, harganya 125 sama 130 ya Mas, Iya, kisaran masih itu. kisaran itu. Karena dia udah saya nggak ngerti juga mesinnya, bilang orang ini udah Euro ya, mesinnya udah Euro, jadi konsumsi BBM-nya udah lebih irit ya, lebih efisien lah pokoknya mesinnya itu, yang udah menggunakan kode 1TR yang kayak dipakai Hilux dan lain-lain ya. Nah tapi kalau untuk yang lama memang agak sedikit boros ya. Kadang bisa ketemu ada orang yang make, teman-teman kita yang make yang 2005, 2004, 5 sampai 2006 itu memang BBM-nya agak terasa. Kadang bisa nemu di angka 6 atau 7.